Sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang selalu suka nonton channel saya doakan lebih, yaitu sukses selalu buat kalian semua. Oke, saya tidak lupa untuk mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Nah, di depan saya sudah ada satu box smartphone dari iPhone, yaitu iPhone 13. Konten request ya, perbedaan kamera antara iPhone 13 dan 13 Pro Max. Tapi kita lihat juga dari spesifikasi yang dibawa iPhone 13. Langsung aja, check it out! Yang pertama tentu saja kita mengunboxing box smartphone iPhone 13 ini. Kemudian kita buka segel yang masih menutupi box ini. Oke, segel sudah terbuka dan kita buka boxnya. Langsung kita bertemu dengan smartphone-nya yang berwarna merah seperti ini. Saya letakkan dulu di tempat yang aman. Di dalamnya terdapat satu kabel USB Lightning to Lightning. Lalu ada buku petunjuk penggunaan, SIM ejector, serta ada stiker dari Apple. Yang terakhir adalah membuka stiker yang masih menempel pada layar dari smartphone iPhone 13 ini. Dan seperti inilah bentuk dari iPhone 13-nya. Saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang saya akan gunakan sebagai bahan review. Kemudian kita bahas tentang bodi dimensi serta desain dari iPhone 13. Desain iPhone 13 sangat mirip dengan iPhone 12 dengan sisi yang kotak dan tonjolan kameranya. Kemudian ukurannya juga mirip, walaupun iPhone 13 sedikit lebih tebal. Perbedaan paling mencolok adalah posisi kameranya yang kini diagonal, yang tampaknya untuk mengakomodasi ukuran kamera yang lebih besar. Ada 5 varian warna iPhone 13, yaitu merah, pink, putih, hitam, dan biru. iPhone 13 masih nyaman digenggam dengan satu tangan berkat ukurannya yang tidak terlalu besar dan beratnya hanya 173 gram. Di bagian sisi iPhone 13 terdapat tombol-tombol standar seperti pengatur volume, pengatur hening, dan tombol samping, serta ada juga slot kartu SIM dan konektor Lightning. Namun di bagian sisinya yang kotak sedikit mengurangi kenyamanan saya ketika digunakan dalam waktu yang lama. Solusi saya adalah dengan menggunakan casing tambahan. Oke, sekarang kita beralih ke bagian layar. iPhone 13 menggunakan layar Super Retina XDR OLED 6,1 inch. Layar ini memiliki tingkat kecerahan umum 800 nit dan maksimalnya adalah 1200 nit, yang mana membuat layar ini dapat menampilkan warna dengan tajam dan cerah di berbagai situasi. Sayangnya Apple tidak membawa teknologi refresh rate 120Hz ke iPhone 13. Refresh rate tinggi hanya dimiliki oleh seri Pro dan Pro Max. Agak mengecewakan melihat refresh rate 120Hz sudah menjadi standar untuk flagship zaman sekarang. Poni pada layar iPhone 13 ukurannya kini sedikit lebih kecil dibanding dengan generasi sebelumnya. Apple tampaknya masih tetap teguh dalam pendiriannya dan menggunakan poni untuk penempatan kamera depan dan Face ID. Tapi di masa pandemi seperti sekarang, yang mana saya sering menggunakan masker, Face ID malah sering sekali merepotkan karena tidak dapat mendeteksi wajah ketika menggunakan masker. Layar iPhone 13 terasa memuaskan ketika digunakan untuk menonton film dan ditambah lagi ada speaker stereo yang kencang di dalamnya. Beralih kita bahas tentang spesifikasi dan performa dari smartphone iPhone 13 ini. Untuk dapur pacunya, iPhone 13 menggunakan chipset A15 Bionic yang teranyar. Dan untuk performanya tidak diragukan lagi, kencang untuk berbagai keperluan. Saya belum pernah mengalami kendala dari sisi performa sejauh ini. Walaupun iPhone 13 tidak mendukung refresh rate 120Hz, namun animasi-animasi yang ditampilkan ketika mengoperasikan smartphone ini tetap terasa mulus.
Untuk kamu yang suka main game, iPhone 13 mampu melibas game-game populer seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, dan Genshin Impact dengan settingan grafis tinggi. Dan satu hal lagi yang menarik dari iPhone 13 ini adalah kapasitas penyimpanan internal terendahnya adalah 128 GB, bukan lagi 64 GB. Karena penyimpanan 64 GB di masa sekarang itu sudah terlalu kecil, melihat aplikasi zaman sekarang ukurannya bisa mencapai lebih dari 1 GB. Pada pengujian performa menggunakan metode sintetis yaitu aplikasi benchmark Antutu diraih skor yang cukup tinggi yaitu 700 ribuan. Mengingat harga iPhone 13 ini dibanderol dengan cukup mahal, untuk skor Antutu yang diraih terbilang cukup. Kemudian saya beralih menguji performanya dengan memainkan game Genshin Impact di smartphone ini. Untuk game yang memerlukan refresh rate tinggi atau menguras refresh rate tinggi seperti Genshin Impact, bagi iPhone 13 bukanlah masalah. Untuk kualitas permainan sendiri, dalam memainkan game seperti Genshin Impact, animasi dan efek partikel konsol terasa berkualitas saat mendaki gunung, menjelajahi landscape, dan mencoba melawan musuh. Memainkan game ini di rentang waktu 60 menit, saya belum menemukan adanya kendala apapun, seperti adanya lag atau terjadinya frame yang drop. Namun iPhone tetaplah iPhone, memainkan game Genshin Impact di rentan waktu 30 menit saja, untuk bodi keseluruhan, baik bodi belakang atau di depannya, sudah mengeluarkan hawa hangat. Kesimpulan yang saya bisa buat adalah memainkan game Genshin Impact di smartphone iPhone 13 ini sangatlah menarik. Baik itu warna yang ditampilkan begitu tajam ataupun animasi-animasinya berjalan dengan mulus, tidak ada hambatan, tidak ada lag atau frame yang terasa drop. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian audionya. iPhone 13 ini memiliki setup stereo speaker. Untuk hasil suaranya menghasilkan suara yang kencang, nyaring, dan tidak cempreng. Berikut adalah contoh keluaran audio dari iPhone 13. iPhone 13 memiliki dua kamera belakang yang terdiri dari kamera utama untuk wide angle 12 MP bukan 1.6 dan kamera ultrawide 12 MP bukan 2.4, dan tidak ada kamera telefotonya. Pada kamera ultrawide, iPhone 13 bisa menangkap cahaya 47% lebih banyak dari sebelumnya. Namun bagi saya fitur yang paling menarik adalah teknologi sensor shift OIS-nya yang disematkan di kamera utama atau wide angle. Beralih pada kamera selfie atau kamera depannya, kamera depan dari iPhone 13 tidak berubah dari sebelumnya, masih 12 MP dengan bukan 2.2. Tapi wadah poni atau notch yang memuat kamera itu berikut kamera IR untuk Face ID kini lebih ramping dengan ukuran 20% lebih kecil daripada iPhone 12. Ada lebih banyak hal pada kamera iPhone 13 daripada sekedar susunan lensa diagonal baru. Dalam banyak hal situasi pemotretan, iPhone 13 setara dengan iPhone 12, tetapi tidak terlihat peningkatan yang nyata dalam mode malam. Berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan dari smartphone ini. Hai guys, ketemu lagi sama kita. Nah, sekarang kita lagi nge-review perbandingan dari iPhone 13 dan 13 Pro Max. Nah, kita lagi di pengaturan HD30. Nah, ini suasananya malam hari ya. Ya. Seperti ini guys, kalian bisa nilai sendiri. Kita tes sambil jalan iya, ya. kita tes sambil jalan. Lihat deh, kenapa kamu nangis? Kamu kenapa nangis? Belum makan. Ya ampun, kasihan banget. Mau ikut aku nggak? Ngapain? Kita yuk berdua, kita bahagia bareng-bareng. Yuk. Yuk, yuk. Ler. Kasihan banget.
Kemana ini kita? Kita pasti kemana? Bahagia kemana? Oh konten. Ini nih. Oh. iPhone berapa? Nah, ini kita kembali lagi di pengaturan HD 60 guys. Nah, kita mencoba membelakangi cahaya. Seperti apa guys hasilnya? Kalian bisa nilai sendiri. Ini bagus banget ya kayak betul. Jernih banget dari HP-HP yang sebelumnya kita review. Ini jauh lebih bagus hasilnya. Tadi kemana ya si Iba? Ini mana ya dia? Dicari bukan dia? Astaga, dia di sana. Ya ampun, hei. Ini tuh lampu-lampunya bagus banget. Bagus banget. Iya. Tuh ada warna merah. Nggak mau selfie nggak? Mau foto. Kita foto yuk. Ayo ikut. Iya. Iya. Oke deh. Guys, ini kita berada di 4K 30. Bagus ya kak ya? Iya, bagus sekali. Kalian bisa Pasti nilai sendiri hasilnya lah. lebih jernih ya. Nah, tadi berbeda dari yang tadi yang 24. Ngomong kita kemana? Iya, Dia tadi mau ikut video gimana? Kok dia hilang gitu aja ya? Kayak mulu ya? Cari dulu yuk dia. Dicari. Yuk. Hai guys. Nah, ini kita lagi di pengaturan HD 30 guys. Kamera selfie seperti ini tuh. Kan udah ada kamu. Lihat ya, gimana hasilnya menurut kamu? Bagus banget. Jernih gak? Jernih gak? Jernih banget. Nah, warnanya juga ya? Iya, Ya. jadi lebih cakep. Warnanya sesuai juga ya sama yang Iya. aslinya. Bagus deh pokoknya. Nah, hai guys. Nah, ini kita lagi di pengaturan kamera selfie 4K 30. Dadah. Dadah. Nah, gimana menurut kalian hasilnya? Bagus. Bagus dari yang tadi dong pastinya ya, lebih Iya. jernih, nggak detail, ya. Bagus. Nah guys, ini lagi di HD 60. Emang ini suasana malam hari ya, jadi pantulan cahayanya juga jadi agak gelap gini tampilannya. Ini di kamera selfie-nya iPhone berapa? 13 dan 13 Pro Max. Oke, tetap bagus dan kece juga ya. Iya betul. Nah ini guys, kita lagi di pengaturan 4K 60 kamera selfie-nya iPhone 13 dan iPhone 13 Pro Max. Nah ini kita lagi di pantulan cahaya, jadi emang agak begini ya Agak gelap ya. backgroundnya. Nah tetap jernih ya. Ngapain? Lampunya cakep warna-warni. Oh iya, warna-warni ya. Seneng banget. Seneng banget. Nah Iya. seperti ini guys. Nah coba kita deketin untuk pantulan cahayanya. Sini ketemu sini. Seperti ini guys. Iya. Kita lagi membelakangi cahaya. Tetap bagus juga ya. Terfokus hasilnya. Oke, best banget dah. Pada bagian sensor, iPhone 13 ini memiliki beberapa sensor seperti Face ID, barometer, giro 3 sumbu, accelerometer, sensor kedekatan jarak, dan sensor cahaya sekitar. iPhone 13 menggunakan operasional sistem iOS terbaru, yaitu iOS 15. Smartphone ini juga dilengkapi dengan fitur MagSafe, di antaranya adalah pengisian daya kabel hingga 15 watt, rangkaian magnet penempatan, NFC identifikasi aksesori, dan magnometer. Smartphone ini juga ditanamkan baterai berkapasitas sedang yaitu 3240 mAh. Pengisian daya cepat dari 0 sampai 50% hanya membutuhkan waktu 30 menit saja, tentunya menggunakan adaptor 20 watt yang dijual terpisah. Pada sensor keamanannya, Face ID-nya berjalan dengan cepat dan baik, tapi dengan syarat kita tidak boleh menggunakan masker. Kemudian yang terakhir adalah saya sarankan untuk memberikan case tambahan pada bodi smartphone ini, khususnya di bagian belakang, agar terhindar dari benturan benda tajam ataupun benda tumpul. Begitupun pada bagian depannya, Anda harus memberikan proteksi tambahan berupa screen guard, agar terhindar dari benturan benda tajam atau benda tumpul.
Jadi yang bertanya sudah tahu kan perbedaan hasil kamera baik foto dan video dari iPhone 13 dan iPhone 13 Pro Max. Oke, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.